Selamat siang saudara-saudara, selamat bergabung kembali ke dalam kebaktian online Gereja St. Andrews First Presbyterian Church di Auckland untuk tanggal 5 September 2021. Mari kita mulaikan kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin memberi syukur karena kami boleh datang bersama-sama, boleh berkumpul, walaupun bukan secara fisik, tapi kami boleh bergabung bersama-sama, boleh memuji Engkau, boleh meninggikan nama Engkau, dan kami boleh berbakti dan beribadah bersama-sama. Bapa, kami sungguh memberi syukur karena Engkau selalu menjaga, memberkati, melindungi kami. Kami juga ingin memberi syukur Bapa karena Engkau terus melindungi kami di negara Selandia Baru ini, walaupun kami sedang berada di dalam alert level 4 yang begitu ketat, tapi kami ingin memberi syukur karena ini adalah untuk pencegahan penyaluran COVID-19 di community di Selandia Baru, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kiranya Engkau boleh terus memberkati supaya situasi COVID-19 di community di New Zealand, terutama di Auckland, bisa dikontrol dan tidak menyebar luas lagi, dan banyak data yang menunjukkan bahwa sudah mulai terkontrol. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh
warga New Zealand yang terutama di Auckland supaya mau mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan alert level 4 lockdown ini, Bapak, supaya ini untuk kepentingan kami sendiri, untuk kepentingan seluruh warga di New Zealand, Bapak. Bapak, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau telah menjaga kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk tinggal di negara seperti New Zealand yang begitu indah. Ajarkan kami, Bapa, untuk terus memberi syukur walaupun tidak ada negara yang sempurna dan New Zealand pun juga tidak sempurna, walaupun tidak ada pemerintahan yang sempurna, tapi kami sungguh banyak diberkati karena New Zealand ini begitu baik dibandingkan dengan negara-negara lain, begitu indah juga dibandingkan negara-negara yang lain, dan begitu safe dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ajarkan kami, Bapa, untuk mempunyai sikap yang bersyukur, yang mau menghitung berkat-berkat kami yang Kau telah limpahkan kepada kami. Bapa, ajarkan kami juga dalam segala hal yang kami hadapi untuk mau terus bersandar kepada Engkau, tidak memakai kekuatan kami, tapi memakai kekuatan Engkau. Dan kalau kami lakukan itu, Bapa, dan kami berharap kepada Engkau, kami tahu tidak mungkin ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yang bisa mengalahkan kami, karena kuasa-Mu berada di dalam kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih juga, Bapa, untuk pemberian-Mu yang terbesar, karena Tuhan Yesus rela masuk ke dunia ini, hidup sebagai manusia, dan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Maka kami yang percaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, dan kami, walaupun kami mati setelah kehidupan kami di dunia ini, tapi kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Bapa, walaupun Kau begitu baik, walaupun Kau telah menunjukkan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, tapi seringkali dalam kehidupan kami tidak melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami mencari jalan sendiri dengan kesombongan dan keangkuhan kami. Kami berpikir bahwa kami bisa mencari jalan sendiri. Dan kalau kami lakukan seperti itu, dan kami menyimpang dari jalan yang Engkau telah tetapkan, maka kami menyakiti hati Engkau, kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, dan kami juga menyakiti hati kami sendiri. Ampunilah, Bapa, dan kami ingin memberi syukur karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami meminta maaf dan datang kepada Engkau, Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Now, kids, we're going to watch another video, and this video is to teach all of us, not only you kids, by the way, so all of the adults can also learn from this. And it is looking at the topic of joy. Enjoy. Hello, everyone. I'm so glad you're here. Have you ever wondered what the difference is between happiness and the joy of the Lord? Well, today we are going to look into the Bible and do a little experiment to see if we can figure it out. You know what it means to feel happy, right? You know, when the sun is shining, when everything seems right, when things are going your way, then you feel happy, right? Like this. Joy might look just like happiness on the outside, but today we're going to do an experiment and see if we can talk about what the differences are. So the first thing we're going to do is light this candle. This flame is going to represent all the bad and hard things that happen in our lives. And they happen in everybody's life, right? It could be anything, a big bad thing or a little hard thing. So let's light this candle. There it is.
And also, since we're doing a science experiment, we have to be safe. So this balloon represents happiness. And when something hard or bad happens, what happens to happiness? Whew! Wow, that was exciting. What happened? That happiness, when something bad or hard happened, just popped. It went away. And that kind of happiness is only there because a person is thinking about the things around them that are good. So when something hard or bad happens, their happiness is gone. So before we do the second half of our experiment, let's look at what the Bible says about joy. We're going to look up Psalm 16:11 together. It says, "You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Joy isn't just a feeling. It's a deep knowing that God loves you and that He's on your side. It's remembering who He is, no matter what happens in the world around you. And thinking about Him instead of looking at yourself or thinking about the bad and hard things that happen in our lives. Let's continue with our experiment. Again, remember, the flame represents bad and hard things that happen in our life. And also, we want to make sure, since we're doing an experiment, safety first. Happiness and joy may look the same on the outside, but let's see what happens when the person who's filled with the joy of the Lord has something bad or hard happen. The joy doesn't go away. Even when a Christian is sad because something bad or hard happens in their life, we can still be joyful in the Lord because of who Jesus is and what He has done. Thinking about what Jesus did and what He has done for you is how you can live a life filled with joy. Even when bad and hard things happen, you can still have the joy of the Lord. Parents, if you would like to look into this topic more with your kids and look into some of the amazing things about our God, I'm going to send you to Psalm 16, and you can read that whole chapter with your kids. It's not very long. The Bible is full of wonderful promises and wonderful true things about God. We certainly have a lot to be joyful about. Thank you all so much for watching today. I love and miss you all so much, and I hope to see you here next time. Bye! Well, kids, I hope you enjoyed that video. Let's now sing a song called I've Got the Joy, Joy, Joy. And of course, the adults can join in too. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
Sekarang untuk warta, ada berita duka. Bapak Hadi sudah dipanggil, sudah pulang ke rumah Bapak di surga pada tanggal 28 Agustus 2021. Dan tanggal 31 Agustus sudah diadakan kebaktian pemakaman secara online karena alert level 4. Dan itu tanggal 31 jam 9.30 melalui Zoom. Atas nama IC dan jemaat ingin mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan untuk Harry dan Paini dan juga anak-anaknya yang lain, Bapak Hadi. Kiranya Tuhan bisa memberi kekuatan dan damai sejahtera yang hanya datang dari Tuhan saja. Dompet COVID-19, seperti saudara-saudara sudah tahu, beberapa minggu ini kita segereja dan juga kita membuka dompet COVID ini kepada masyarakat Indonesia yang lain untuk mengumpulkan dana yang akan disalurkan melalui aksi kasih GRII di Indonesia, spesifik untuk COVID-19. Jadi sudah terkumpul 5.495 dan dompet COVID-19 ini sudah ditutup dan uang itu akan disalurkan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah menyumbangkan uang. Saya yakin bahwa uang ini bisa sungguh sangat membantu orang-orang di Indonesia. Seperti saudara-saudara tahu bahwa kita merencanakan untuk mengadakan Combined Service AGM dan Perjamuan Kudus pada tanggal 12 September. Tapi karena situasi lockdown di Auckland, tidak memungkinkan kita bisa mengadakan combined service nanti tanggal 12 September. Kalau sudah bukan level 4 pun tidak mungkin bisa. Jadi hanya kalau kita level alert 1 baru bisa ada combined service. Maka dari itu AGM dan combined service itu akan ditunda. Nanti tunggu sampai kapan alert level 1. Tapi untuk perjamuan kudus tanggal 12 September itu masih kita akan lakukan secara online. Jadi saudara-saudara diminta untuk yang saudara-saudara yang mau ikut perjamuan kudus, silakan menyiapkan roti sendiri untuk nanti perjamuan untuk kebaktian tanggal 12 September, roti dan juga jus atau anggur, supaya nanti dalam kebaktian kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Jadi itu untuk tanggal 12 September ya, minggu depan. Saudara-saudara juga yang kalau masih belum menerima e-warta, bisa minta supaya dikirimkan e-warta dan bisa mengirimkan email kepada kantor gereja, dan alamat emailnya tertulis di bawah sini sekarang, yaitu standrewfirst@gmail.com. Kalau satu lagi cara adalah bisa pergi ke situs gereja St. Andrews, dan di sana ada contact form. Di sana bisa mengirimkan email melalui situs gereja kita. Jadi nanti bisa dikirimkan e-warta. Juga untuk persembahan, karena kita sekarang bertemu secara online, bagi saudara-saudara ada kesempatan untuk memberikan persembahan melalui direct credit, dan bank account gereja sekarang akan keluar di bawah sini. Jadi saudara-saudara bisa terus memberikan persembahan. Terima kasih. Sekian warta untuk minggu hari ini. Mari kita sekarang bersama-sama membawakan doa kita, doa syafaat,
yang akan dibawakan oleh Bapak Joni. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Meskipun saat ini kami harus laksanakan ibadah kami ini secara online, tapi hati kami boleh Engkau persatukan dalam pimpinan Rohul Kudus-Mu. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat mendengar dan mengerti akan firman-Mu, sehingga apa yang boleh kami dengar saat ini, Tuhan, boleh menjadi berkat untuk kami semua, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami mau berdoa agar kiranya semuanya boleh Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan khususnya dalam menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus membuat hidup menjadi khawatir. Tuhan, kiranya Engkau boleh tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan Engkaulah Tuhan yang akan melepaskan kami dari rasa takut dan khawatir. Dan kami percaya semuanya ini akan berlalu pada waktunya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Yohanes Swantika dan Reverend David William beserta keluarga mereka. Tuhan, berkatilah kesehatan dan keluarga mereka, dan juga dalam pelayanan mereka dimanapun mereka boleh Engkau tempatkan. Kiranya mereka boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu dalam menyebarkan kebenaran firman-Mu kepada setiap orang, khususnya mereka yang belum kenal dan percaya akan Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau lindungi mereka, Engkau boleh berikan kekuatan dan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga mereka boleh selalu dekat padamu dan bersandar pada Engkau. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk setiap bapak-bapak di mana mereka pun berada, yang mana hari ini Tuhan kami boleh merayakan Father's Day. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati mereka semua. Jadikanlah mereka semua seorang bapa dan suami yang bisa menjadi teladan untuk keluarga mereka, dan yang bisa memimpin kehidupan keluarga mereka untuk menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Kami mau berdoa khususnya untuk stabilitas keamanan, baik di Israel, Palestina, maupun di Afghanistan, yang saat ini masih terjadi perseteruan di negara ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau boleh turut campur tangan agar perdamaian di negara ini dapat dipulihkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia, di mana kami sangat bersyukur bahwa pandemi di negara Indonesia ini sudah mulai menunjukkan penurunan yang cukup drastis. Ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah ini telah berjalan dengan baik. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh kabinetnya, agar mereka boleh dapat terus memimpin bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Dan kami juga ingin berdoa untuk negara New Zealand, Tuhan, di mana tempat kami tinggal saat ini. Kami berdoa khususnya untuk kota Auckland yang masih harus tetap berada di level 4, yang mengharuskan setiap kami untuk menetap di rumah. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau boleh lindungi negara ini dari pandemi COVID-19, dan wabah ini boleh cepat berlalu. Tuhan, berkatilah juga Perdana Menteri Jacinta Ardern beserta seluruh kabinetnya, agar semua keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang diambilnya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terakhir kami juga mau berdoa terus untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sebagai misioneri-misioneri dimanapun mereka berada, khususnya di daerah-daerah pedalaman yang masih belum mengenal Engkau. Tuhan, kiranya Engkau boleh sertai mereka dalam menjalankan pengabaran Injil ini, dan pada akhirnya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau dan boleh diselamatkan. Lindungilah mereka dari segala mala bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan masih banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan melalui doa ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mengetahui setiap kebutuhan kami pribadi lepas pribadi,
dan kiranya Engkau boleh sempurnakan dan mengabulkan setiap permohonan kami ini sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu, dan kami akan akhiri doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Ibu Rosi. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman dan menyanyikan lagu Sucikan dan Kuduskan. Menghadap hadirat-Mu, namamu ya Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, kami pada saat ini ingin duduk di bawah kaki-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu, Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Hati, mata, pikiran, telinga kami terbuka. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, teks kita hari ini adalah salah satu teks yang sangat terkenal. Dan saya yakin banyak orang tahu tentang teks kita hari ini. Bahkan banyak juga dari kita yang sudah menghafalkan teks kita, yaitu terutama ayat 4 dari Filipi pasal 4. Jadi Filipi pasal 4 ayat 4 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa bersukacita dalam situasi yang kita hadapi sekarang? Dunia ini sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kita yang di Auckland sekarang sedang berada di dalam alert level 4. Alert level yang paling ketat. Tidak bisa kemana-mana, kerja harus di rumah, tidak boleh keluar dari rumah, dan banyak orang-orang yang merasa stres atau merasa khawatir karena tidak menentu masih berapa lama lagi kita akan di dalam lockdown level 4, kalau turun pun ketiga, terus kedua, ya. Jadi bahkan ada orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada beberapa yang juga mempunyai, yang ada bisnis itu income-nya menurun sekali. Atau ada juga yang terpaksa bisnis itu harus ditutup karena tidak ada untung. Jadi dalam situasi seperti ini, yang tidak menentu, yang banyak tantangan, yang masa depan kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa bersukacita, bagaimana caranya kita bisa melakukan apa yang teks kita himbau kita untuk lakukan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, untungnya bagi kita, Rasul Paulus, penulis dari kitab Filipi ini, bukan hanya seorang yang memberikan perintah atau saran, ya, ayo lakukan ini. Terus dia bilang, ya cari sendiri caranya bagaimana. Enggak, saudara-saudara. Rasul Paulus ini sungguh sangat baik. Dia memberikan perintah, tapi dia juga memberikan kepada kita bagaimana caranya kita bisa lakukan. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat di dalam teks kita pada hari ini, bagaimana caranya kita bisa bersukacita senantiasa. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 4 kita tahu bahwa Rasul Paulus, penulis dari surat Filipi ini, memerintahkan kita, memberikan kita, menghimbau kita untuk bersukacita. Mungkin ada yang mengatakan, oh enak aja, dia kan rasul, dia gampang lah, dia bisa bersukacita. Dia ngalamin nggak pandemi? Dia ngalamin nggak situasi-situasi yang susah? Saudara-saudara, seperti yang kita sudah bicarakan minggu lalu, kita sudah mendengar bahwa Rasul Paulus pada saat dia menuliskan kitab Filipi, surat Filipi ini, ya, dia ada di mana, saudara-saudara? Saya yakin saudara-saudara ingat bahwa dia pada saat itu sedang ada di penjara. Saudara-saudara, saya akan bacakan sekali lagi dari Filipi 1 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan,
sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi saudara-saudara, jelas sekali di sini kita tahu bahwa Paulus sedang berada di dalam penjara, saudara-saudara. Bukankah ini satu hal yang indah? Di dalam penjara, dia tidak bebas, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Sebenarnya hampir sama ya, seperti level alert level 4 sekarang ini, kita harus di rumah. Tapi bagi dia lebih parah lagi karena dia di penjara. Kalau kita tidak di penjara, kita masih tetap bisa keluar, ya, bisa exercise. Jadi dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, Paulus bisa mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, jadi, tapi mungkin masih tetap ada orang yang bilang, iyalah dia di penjara ya, tapi masih kan ya sedikit-sedikitnya dikasih makan, tenanglah dia. Nah kalau kayak kita begini, bagaimana caranya? Nah saudara-saudara, mungkin ada yang mengatakan dia mana tahu kalau susah itu bagaimana, ya. Nah saudara-saudara, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26. Di situ dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara-saudara, tahukah di mana mereka dipenjarakan pada waktu itu dalam Kisah Para Rasul? Di Filipi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mereka didera, mereka dimasukkan penjara, ya, mereka menyanyi, mereka berdoa, saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara, Paulus itu berkali-kali dia sudah tahu bagaimana, ya, rasanya kalau dalam situasi yang sangat parah, di penjara berkali-kali, tapi dia masih bisa bersuka cita. Dan waktu dia mengatakan kepada orang-orang di Filipi, pasti orang-orang di Filipi ingat, oh iya ya, waktu dulu Paulus itu dia di penjara loh, di sini loh, ya, dia memberikan contoh. Dia memberikan contoh. Dia di penjara, dia sama Silas bisa bernyanyi-nyanyi dan berdoa. Dan akhirnya karena gempa bumi, maka mereka dibebaskan oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Paulus benar-benar tahu bagaimana caranya, atau dia sendiri pun juga sudah mengalami di mana dia menghadapi kesusahan, tapi dia bisa bersukacita. Dengan kata lain, dia bukan hanya memberikan satu perintah yang teoretis, dia tidak tahu caranya bagaimana, tapi dia sendiri sudah menghadapi dan dia sendiri sudah menjalankan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apakah kita bisa mempunyai sikap seperti Paulus? Dalam situasi yang susah pun juga bisa bersukacita? Kebanyakan dari kita, mungkin kebanyakan dari kita ini pesimis, ya, daripada optimis. Karena apa? Karena pikiran-pikiran yang negatif itu sangat mudah sekali kita bisa pikirkan. Nggak usah dicari-cari, keluar sendiri, ya, hal-hal yang negatif. Nah, tapi saudara-saudara, kalau kita mau berpikir bagaimana caranya kita bisa bersukacita. Bukan hanya bersukacita, tapi bersukacita senantiasa, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, saya sudah berkali-kali mengatakan seperti ini.
Pendeta Yusak Susabda yang dulu adalah pendeta di Gereja St. Andrews First Presbyterian Church, dia mengatakan happiness depends on happenings, but joy does not depend on happenings. Ya, jadi sukacita itu tidak tergantung dari situasi kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi rasa senang itu tergantung dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita bisa bersukacita walaupun situasi tidak mendukung, walaupun situasi yang memusingkan, yang banyak tantangan, yang susah, tapi kita bisa bersukacita. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersukacita senantiasa? Lihatlah saudara-saudara, di dalam teks kita, Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu yang paling penting, saudara-saudara. Kalau kita bersukacita di dalam karir kita, satu hari, saudara-saudara, karir kita akan hilang. Karena apa? Karena kita akan pensiun, bukan? Kalau kita bersukacita atas keluarga kita, saudara-saudara, satu hari, saudara-saudara kita, keluarga kita akan mengecewakan kita. Kita tidak bisa bersukacita. Kalau kita bersukacita dalam harta kita, saudara-saudara, satu hari, harta kita bisa hilang. Jadi saudara-saudara, satu-satunya yang terus akan ada, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, maka kita bisa bersukacita senantiasa. Tidak ada habis-habisnya, saudara-saudara. Karena Tuhan selalu mendampingi kita. Karena Tuhan selalu ada, saudara-saudara. Jadi kita bisa bersukacita senantiasa. Tidak ada habis-habisnya. Jadi hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah kalau kita ingin bersukacita senantiasa, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Oke? Nah, saudara-saudara, sukacita itu adalah satu sikap yang internal. Kita nggak bisa lihat, oh orang ini sukacita atau enggak. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa kita bersukacita? Teks kita mengatakan, kebaikan hati kita harus bisa kelihatan. Mengapa, saudara-saudara? Karena kalau kita bersukacita, kita bisa berbaik hati kepada orang, saudara-saudara. Kalau kita tidak bersukacita, bagaimana caranya kita bisa berbaik dengan orang? Jadi, saudara-saudara, jangan mengatakan bahwa, oh saya bersukacita kok, tapi saya nggak mau baik-baik sama orang. Biarin aja orang-orang, silakan dia mau jahat, dia mau apa, pokoknya aku nggak mau tahu. Jangan, saudara-saudara. Ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan sukacita dalam kehidupan kita? Kebaikan hati kita yang bisa dilihat oleh orang. Jadi kita harus melakukan kebaikan, hal-hal yang baik. Kita harus menunjukkan bahwa kita mempunyai hati yang baik, yang mau melakukan hal-hal yang baik, saudara-saudara. Jadi, kalau kita bersukacita, maka dampaknya adalah kita bisa berbaik hati. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang-orang? Walaupun situasi kita tidak mendukung, situasi yang tidak baik, yang banyak tantangan. Nah, jawabannya kita dapatkan di dalam ayat 5. Di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat berarti Tuhan akan datang kembali lagi. Kita tidak tahu kapan, tapi sudah dekat. Tapi saudara-saudara tahukah bahwa ayat 5 ini bisa juga diartikan bahwa Tuhan bukan sudah dekat, tapi Tuhan ada dekat pada kita.
Jadi seperti saya tadi katakan, kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan menjauhkan dirinya dari kita. Jadi Tuhan dekat. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan dekat, ya, ada dua arti. Pertama, bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan datang, yang kedua kali itu sudah dekat, atau Tuhan memang ada dekat pada kita. Kalau kita tahu akan hal itu, saudara-saudara, maka kita bisa melakukan hal yang baik, saudara-saudara. Ya, lebih mudah kita bisa lakukan itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita teruskan, di dalam ayat 6, Paulus mengatakan supaya kita jangan khawatir. Ya, dia bilang, jangan khawatir. Mengapa, saudara-saudara? Karena Paulus tahu bahwa kekhawatiran itu dalam kehidupan kita, itu bisa menghambat sukacita dalam kehidupan kita. Ya, jadi makanya dia bilang, jangan khawatir. Jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Sekali lagi, Paulus ini sungguh sangat baik. Dia tidak hanya mengatakan jangan khawatir. Ya, cari sendiri jalannya bagaimana, jangan khawatir. Enggak, saudara-saudara. Dia bilang jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya jangan khawatir? Dia bilang berdoalah. Berdoalah. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak mau khawatir, berdoa. Berbicara kepada Tuhan. Ya, bawakan segala-galanya kepada Tuhan. Nah, tapi saudara-saudara, waktu kita berdoa, Paulus tidak hanya mengatakan berdoalah, tapi dia mengatakan bawalah segala keinginanmu dan berdoa dengan apa? Ucapan menggerutu? Tidak, ya saudara-saudara. Bawakan doa dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesusahan, kita berdoa pada Tuhan, tapi kita bukan mengucap syukur, ya, dengan sikap yang mengucap syukur, tapi kita menggerutu, bilang, Tuhan, aduh, kenapa sih saya kok begini? Tuhan, kenapa sekarang ada pandemi? Tuhan, kenapa saya kok kesehatannya kurang baik? Tuhan, kenapa? Itu bukan berdoa dengan mengucapkan syukur. Ya, saudara-saudara, kalau kita ingin berdoa, kita pertama-tama harus memuji Tuhan dulu. Kenapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan bukan karena Tuhan perlu dipuji, karena Tuhan supaya kepalanya besar, supaya dia merasa, oh hebat. Enggak, saudara-saudara. Tuhan tidak perlu pujian kita. Tapi kalau kita memuji Tuhan, ya, kalau kita memuji Tuhan berarti kita mempunyai sikap yang bersyukur. Kalau kita mempunyai sikap yang bersyukur, saudara-saudara, maka kita yang untung, bukan Tuhan. Tuhan, kita memuji dia, tidak memuji dia, status dia masih sama. Tapi kalau kita memuji Tuhan, maka keberadaan kita, pikiran kita, emosi kita itu bisa lebih tenang. Kita bisa lebih positif. Karena kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Dia, dan kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, kita jangan khawatir. Jangan khawatir, tidak perlu khawatir. Bagaimana caranya? Jangan khawatir, berdoa. Tapi ada tapinya, berdoa dengan mengucap syukur, ya saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, kalau kita berdoa dengan mengucapkan syukur, akibatnya apa? Akibatnya kita dapatkan di dalam ayat 7. Dan saya juga yakin bahwa banyak sekali saudara-saudara yang menghafalkan ayat ini, yang mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa dengan mengucapkan syukur, maka damai sejahtera Tuhan akan melindungi kita. Akan melindungi pikiran dan hati kita, saudara-saudara.
Saudara-saudara mau supaya pikiran kita, hati kita dilindungi oleh, dipelihara oleh Yesus, oleh Tuhan? Berdoalah. Berdoalah dengan mengucapkan syukur. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, tadi kita yang penting adalah kita harus bersukacita di dalam Tuhan yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin bisa bersukacita senantiasa, kita harus berdoa dengan mengucapkan syukur. Kalau kita lakukan itu, maka hati kita dipelihara, pikiran kita dipelihara, ya, dilindungi oleh Tuhan. Jadi, bagaimana caranya kita bisa bersukacita? Yang kedua adalah berdoa dengan mengucapkan syukur. Apalagi yang kita bisa lakukan, saudara-saudara, kalau kita mau bisa bersukacita senantiasa. Nah, jadi yang pertama tadi, bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus berdoa dengan mengucapkan syukur. Yang ketiga, yang hal ini adalah, menurut ayat 8, kita harus bersikap positif. Ayat 8 memberikan contoh akan hal-hal yang patut kita pikirkan, yang seharusnya kita pikirkan. Apakah yang kita harus pikirkan? Menurut ayat 8, kita patut memikirkan semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita harus positive thinking. Ya. Mungkin ada orang yang bilang, oh, positive thinking itu tidak alkitabiah. Alkitabiah, saudara-saudara. Paulus mengatakan, berpikirlah positif. Hal-hal yang baik ini semuanya dipikirkan. Jangan hal-hal yang negatif, saudara-saudara. Saudara-saudara, hal-hal yang negatif kita tidak perlu pikirkan keluar-keluar sendiri, saudara-saudara. Ya. Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita, kalau sudah keluar sendiri, pikiran-pikiran negatif itu, apa yang kita lakukan? Kita terus kita pikirin. Jadi tambah lama kita tambah down. Kita tambah sedih lagi. Kita tambah marah lagi. Ya, saudara-saudara. Jangan, saudara-saudara. Jangan. Kalau ada pikiran yang negatif, kita buang. Kita ingat, Paulus mengatakan, berpikir positif. Hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, itu yang dipikirkan. Yang dipuji, itu yang dipikirkan. Jadi, jangan kita memikirkan hal-hal yang negatif yang memberikan beban kepada kita, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, saya sudah beberapa kali memakai ilustrasi ini. Saudara-saudara, kalau kita cuci piring, ya kan, kita di New Zealand kita cuci piring, kita isi bak, ya, air, itu terus kita cuci. Nah, setelah kita cuci, apa yang kita lakukan? Kita tarik plugnya, ya, supaya airnya turun. Yang air kotor itu turun. Nah, saudara-saudara, waktu saudara-saudara lihat air itu turun, apa yang terjadi? Air itu kan muter. Ya, muter. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan, putaran itu waktu masih jauh dari lubang bak itu, dia putarnya pelan. Kalau ada kotoran bisa kelihatan itu putarnya pelan. Tapi nanti waktu deket ke lubang itu tambah lama tambah cepat. Nah, ini satu ilustrasi yang mengingatkan kita kalau kita mempunyai pikiran yang negatif. Pertama-tama kita punya pikiran negatif itu masih tetap di putaran yang masih luar, yang di luar. Itu putarannya masih pelan. Jadi, waktu kita mempunyai pikiran itu, cepat-cepat kita buang. Kalau kita tidak buang, kalau kita memikirkan terus, ya, kita bilang, iya ya, orang itu jahat. Waduh, kurang ajar. Masa dia kayak begitu? Bagaimana sih? Ya, terus kita tambah lagi. Saudara-saudara, lebih lama kita pikir seperti itu, apa yang terjadi? Kita lebih dekat ke lubang bak itu. Dan tambah lama, tambah putarnya, tambah cepat. Arusnya itu lebih kuat.
Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita lebih lama kita memikirkan hal-hal yang negatif, lebih susah kita untuk membuang pikiran itu. Jadi cepat-cepat ada hal-hal yang negatif, langsung dibuang. Pikirkan yang positif, hitung berkat, memberi syukur kepada Tuhan. Ya. Jangan pikirkan yang negatif, hal-hal yang positif dipikirkan, saudara-saudara. Kalau kita lakukan itu, saudara-saudara, maka kita bisa bersuka cita senantiasa. Jadi, saudara-saudara, marilah kita mendengarkan himbauan Rasul Paulus yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Bagaimana caranya kita bisa bersukacita senantiasa? Ingat, saudara-saudara, ada 3 hal. Yang pertama, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Jangan di dalam hal-hal yang lain. Bahkan keluarga pun jangan. Suami jangan, istri jangan. Bukan berarti kita tidak boleh dekat pada suami atau istri, tapi kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Baru bisa senantiasa. Yang kedua, kalau kita mau senantiasa bersukacita, kita harus membawakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa, tapi sikapnya dengan sikap apa? Dengan sikap memberi syukur. Dan ketiga, kita harus mempunyai pikiran yang positif. Kalau kita lakukan hal itu, maka ketiga hal itu, maka kita bisa benar-benar bersukacita bersukacita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk untuk bersukacita senantiasa. Bukan hanya sekali-sekali. Ingatkan kami Bapa bahwa kalau kami mau bersukacita senantiasa, kami harus bersukacita di dalam Engkau. Kami harus bersandar kepada Engkau. Kami harus mengerti bahwa Engkau bertahta di dalam kehidupan kami. Bapa, ingatkan kami juga Bapa, kalau kami ingin bersukacita senantiasa, kami harus membawakan keinginan-keinginan kami kepada Engkau, berdoa dengan sikap yang bersyukur, menghitung berkat, mengingat kebaikan-Mu, dan melihat hal-hal yang positif dalam kehidupan kami. Yang ketiga, Bapa, ingatkan kami supaya kami jangan, kalau ada pikiran yang negatif, kami pikirkan, tapi kami buang cepat-cepat. Tapi sebaliknya, kami harus melatih diri kami supaya kami bisa berpikir positif. Jadi ada positive thinking dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Bapa supaya kami bisa bersukacita senantiasa. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Hujan berkat kan tercurah.
janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.